Shalom, selamat siang. Perkenalkan nama lengkap saya Susanti Nara dan ini teman saya Stefanus Kendah. Di sini kami akan membahas pergaulan bebas bagi remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Seiring dengan perubahan fisik, biologis, dan psikis untuk menuju pada kematangan jasmani, berpikir, seksual, dan kematangan emosional. Sebagian orang berpendapat bahwa masa muda sebagian yang saat ini yang paling indah dan nikmat penuh kegembiraan. Memang tidak salah, tetapi dikatakan benar seluruhnya adalah tidak mungkin. Masa ini dikatakan sebagai suatu masa yang berbahaya karena seseorang meninggalkan tahap kehidupan anak-anak untuk menuju tahap selanjutnya, yaitu tahap kedewasaan, dan masa ini dirasakan sebagai suatu masa krisis karena belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan. Apa saja bahaya pergaulan bebas bagi remaja? Nah, yang pertama itu bahaya bagi diri sendiri. Contohnya dapat merusak kesehatan mental, fisik maupun psikis, dan tidak menemukan jati dirinya. Yang kedua itu bahaya bagi keluarga. Nah, dalam hal ini bahaya bagi keluarga. Dalam hal ini ketidakharmonisan antara orang tua dan anak tidak lagi saling mempercayai. Nah, yang ketiga bahaya bagi lingkungan masyarakat. Dapat mempengaruhi yang ketiga, bahaya bagi lingkungan masyarakat, dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar atau bahkan orang-orang sangat membenci. Oke, teman-teman, saya akan membahas tentang sikap mental yang tidak sehat. Sikap mental yang tidak sehat dalam remaja, dalam mengikuti pergaulan bebas, banyak remaja yang mengkonsumsi alkohol, obat-obatan terlarang, dan narkotika. Mereka akan terserat, lemah, dan mudah diserang oleh penyakit apapun. Yang kedua, menjadi sangat malas. Dalam hal ini, banyak remaja yang malas untuk bekerja dan lebih fokus dalam pergaulan yang bebas. Yang ketiga, menurutnya kedisiplinan dan nilai pelajaran. Akibat dari pergaulan bebas, munculnya kedisiplinan dan nilai pelajaran. Orang tua juga harus berperan penting dalam mendidik anak. Remaja zaman sekarang lebih fokus dalam pergaulan bebas daripada pembelajaran yang mereka terima dari guru atau dosen. Yang keempat, membahayakan kesehatan diri. Membahayakan kesehatan diri dalam pergaulan bebas tentu banyak pemuda-pemuda yang melakukan seksual. Dalam hal ini, pemuda tentu akan bangga dalam pergaulan tersebut, tetapi mereka tidak tahu bahwa kesehatan mereka akan lebih penting daripada mengkonsumsi obat-obatan, dan pemuda juga tidak akan istirahat yang banyak dan lebih fokus dalam pergaulan yang bebas. Next. Cara menghindari pergaulan bebas. Orang tua harus menjalin hubungan dengan anak dan membuat aturan-aturan yang positif. Dalam hubungan keluarga yang menjalinkan hubungan yang positif, adanya edukasi seks sejak dini dan mendorong anak mengembangkan minat dan bakat. Anak juga harus mengembangkan minat dan bakat mereka dalam hal-hal yang positif. Dalam hal itu, orang tua harus mengontrol anak dalam pembelajaran dan orang tua harus mengetahui bahaya pergaulan bebas
dan mengawasi pergaulan anak sehari-hari dan berani menolak. Orang tua harus mengawasi anaknya dalam pergaulan bebas, contohnya dalam lingkungan sehari-hari. Ulang dari materi kami, lingkungan pergaulan remaja sangat berpengaruh bagi para remaja dalam pola tingkah lakunya, termasuk dalam memilih pergaulan yang tidak berorientasi pada perilaku negatif seperti merokok, minuman keras, narkotika, Taruhan termasuk salah satunya yaitu dalam hal berpacaran. Dari faktor pergaulan